Kalau Anda lihat apakah memang hasil quick count itu memang seperti yang dikatakan Pak Karyono tadi, pasti sama dengan real count atau selisihnya hanya sedikit? Atau memang ini bisa terjadi Mbak Titi bahwa kita sedang melihat penghitungan suara real di kantong-kantong atau lumbung-lumbung suaranya PSI? Ya, pertama disclaimer dulu Bang Leo, saya bukan ahli statistik, jadi saya hanya akan melihat dari penggunaan teknologi dan aspek kepemiluannya. Pertama, Sirekap ini tidak menggunakan random sampling yang mengukur berbasis populasi. Dia semata menghitung berdasarkan data yang masuk mana duluan, dia akan hitung. Contohnya saat ini terdapat ragam cakupan data yang masuk. Contoh, kalau kita lihat rata-rata itu memang di atas 60%, tapi ada yang di atas 80% seperti provinsi kecil, Bangka Belitung, lalu kemudian Bengkulu, Sulawesi Barat, provinsi yang TPS-nya tidak banyak. Tapi ada juga yang jumlahnya itu belum sampai 50%. Contohnya apa? Contohnya Bali, Sumatera Utara, dan bahkan ada yang di bawah 20%. Misalnya Papua Barat, Papua Pegunungan, begitu ya. Tapi juga ada yang di antara rentang di atas 70% sampai 80%. Misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, begitu. Nah, jadi siapa yang masuk duluan, dia yang akan berkontribusi pada penghitungan. Itu yang pertama. Nah, dari data-data yang terlihat, misalnya lonjakan Gelora itu ada di Nusa Tenggara Barat. Karena memang di sana salah satu basis ada Fahri Hamzah misalnya. Ini saya coba mengecek secara acak begitu ya. Dan yang kedua, kalau kita lihat tampilan yang muncul ini kan persentase dari konversi pindai C hasil kepada angka. Dan memang di dalam beberapa temuan itu ada anomali. Contohnya saya memang menemukan ada anomali pergeseran suara tidak sah yang masuk ke dalam partai. Seperti ilustrasi tadi yang ditampilkan. Apakah itu pertanyaannya betul berujung kepada penggelembungan? Bergantung penuh pada dokumen D hasil kecamatan. Kalau rekapitulasi di kecamatan yang sudah selesai 2 Maret 2024, ternyata sertifikat D hasilnya mencantumkan angka yang merupakan anomali seperti di Sirekap. Jadi di Sirekap ini tadi menggeser. Di pindai C hasil itu angka suara tidak sahnya misalnya 10. Ternyata di dalam konversi menjadi angka suara tidak sahnya hanya tinggal 2. 8-nya diambil masuk ke partai. Itu bukan tipologi salah baca sistem kalau berdasarkan pengalaman di awal Sirekap yang sempat membuat heboh. Oleh karena itu konfirmasi apakah ada penggelembungan atau tidak, mari dicek rekapitulasi kecamatan pada TPS-TPS yang anomali tersebut, apakah dia masih menggunakan data anomali atau data sesuai C hasil. Kalau sesuai C hasil berarti Sirekapnya yang bermasalah. KPU harus jelaskan mengapa bisa terjadi pergeseran suara tidak sah dan itu tidak bulat melainkan diambil sebagian dan disisakan sedikit dan pindah masuk ke dalam partai. Baik, terima kasih Mbak Titi. Suara Partai Solidaritas Indonesia di pemilu 2024 kian banyak dipertanyakan lantaran melonjak signifikan di sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap milik KPU RI. Direktur Eksekutif Voxpol Pangi Caniago menilai ada ketidakwajaran karena fenomena peningkatan suara yang dialami PSI bertolak belakang dengan hasil hitung cepat di mana rata-rata PSI meraih 2,7%. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Nah, itu yang saya ingin jelaskan. Di Pilpres itu tidak terjadi lonjatan itu. Tapi kenapa di Pileg ada tiba-tiba lonjatan sebesar ini? Nah, kalau kita pelajari kemarin di data IT dashboard kita, itu stabilisasi itu di 15%, itu nggak ada perubahan-perubahan lagi. Baik itu data Pileg maupun Pilpres di 2000, sampling prime kita 2000 TPS. Nah, kalau misalnya terjadi probability, ada Bang Ade bilang tadi begini, kan ada data yang belum masuk di daerah lain, misalnya terutama daerah-daerah PSI yang kuat. Itu sebenarnya tidak ada relevansinya. Calon Presiden Anies Baswedan mengkhawatirkan fenomena tersebut bisa memicu ketidakpercayaan publik terhadap perhitungan perolehan suara di KPU. Ia pun meminta agar prinsip pemilu jujur untuk tetap dikawal. Walaupun ketuanya adalah anak presiden,
Tapi bukan berarti kemudian segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden. Malah lebih ketat lagi pengawasannya supaya tidak ada jajaran di bawah yang kemudian melakukan kegiatan-kegiatan walaupun tanpa diperintah. Tapi inisiatif-inisiatif bisa terjadi itu. Sayangnya anggota KPU RI Idam Holik tidak menjawab secara detail soal anomali data antara fakta di lapangan dan data yang tercantum di Sirekap. KPU lagi-lagi menegaskan hasil pemilu 2024 akan ditentukan berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data di laman KPU. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Sejauh ini Partai Solidaritas Indonesia masih menganggap penambahan suara partainya sebagai kewajaran. Mereka mengingatkan semua pihak agar tidak tendensius dalam menyikapi penambahan suara untuk PSI. Tapi juga jangan dibilang kalau nanti ternyata kita di atas 4, itu kemudian kita itu ada yang main-main gitu ya, ada intervensi dari Jokowi. Ini kan biasa-biasa aja. Lembaga penelitian tuh harus kan juga jujur selama ini bilang bahwa mereka itu tidak bisa memprediksi 100%. Makanya di dalam hasil penelitian lazim disebutkan level of confidence-nya 95%, 90%, dan saya duga barangkali yang Mas Pangi punya, atau Saiful Mujani punya, Burhanuddin punya, itu ya sekitar 95%. Tim Metro TV pun menelusuri perolehan suara PSI berdasarkan hasil Sirekap, kemudian dicocokkan dengan formulir model C1 yang diunggah di Sirekap. Semisal di TPS 004 Bulakan, Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Dari data Sirekap, suara PSI tertulis 69 suara, sedangkan suara tidak sahnya 1. Padahal dari foto C hasil yang diunggah di Sirekap, PSI hanya memiliki 1 suara. Kemudian di TPS 020 Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Pasir, Kalimantan Timur. Dalam sistem Sirekap, suara PSI mencapai 50 suara, lalu suara tidak sah 3. Padahal berdasarkan foto C hasil, suara PSI 0, sedangkan suara tidak sah justru yang berjumlah 53. Tim Liputan, Metro TV. Itu urusan partai, tanyakan ke partai. Tanyakan ke KPU. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.